Jelang Liga 3 Nasional, CEO Persibo akan datangkan 10 pemain baru. Kampanye akbar PSI di Tuban, peserta dijanjikan dapat uang Rp50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Menjelang bergulirnya kompetisi sepak bola 3 nasional, Persibo Bojonegoro berencana mendatangkan 10 pemain baru. Hal tersebut disampaikan oleh CEO Persibo Eko Setiawan usai melakukan parade perayaan juara Liga 3 PSSI Jawa Timur di Pendopo Malowopati, Bojonegoro. Persibo Bojonegoro berhasil menyabet gelar juara Liga 3 PSSI Jawa Timur setelah selama 12 tahun tanpa torehan prestasi. Dari total sebanyak 17 pertandingan yang dijalani, Laskar Angling Dharma berhasil mencatatkan 14 kali kemenangan dan 3 kali seri. Setelah menjadi juara, Persibo dipastikan lolos putaran Liga 3 Nasional. Menghadapi kompetisi tersebut, CEO Persibo Eko Setiawan berencana mendatangkan 10 pemain baru. Hal tersebut disampaikan Eko Setiawan usai merayakan parade juara Persibo di Pendopo Malowopati, Bojonegoro. Menurutnya, untuk menambah ke dalam skuad di putaran Liga 3 Nasional, dalam waktu dekat pihaknya akan merekrut tambahan pemain terbaik. Masing-masing berposisi di sektor lini tengah, winger, serta striker. Selain itu, pihaknya juga akan menggenjot latihan fisik para pemain yang akan dipusatkan di Solo dan Jogja. Siapa Liga 2? Oh iya, tentunya sebenarnya pemain kita kan cuma buat 2001 baru 21 pemain. Nah, intinya kita masih bisa menambah. Kalau pergantian mungkin enggak ya, tapi menambah pemain dari regional Jawa Timur itu yang kita nilai bagus akan kita panggil, akan kita tes, mungkin ada 10 orang untuk menambah kekuatan kita. Ya, terus kemudian manajemen punya yang namanya rencana untuk TC ke Solo dan ke Jogja. Tujuannya buat apa? Untuk mematangkan strategi supaya nanti level kita naik sudah seperti level Liga 2 berbalik, ya, sehingga pada saat kita di nasional nanti kita sudah enteng aja mainnya. Putaran Liga 3 Nasional diperkirakan akan berlangsung pada bulan April 2024 mendatang atau setelah Lebaran. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, libur panjang peringatan Isra Mi'raj bebarengan dengan Tahun Baru Imlek membuat pesanan tiket kereta api ludes terjual. Di stasiun Jombang, seluruh tiket kereta api jarak jauh habis terjual, sedangkan kereta api lokal terjual hingga 50%. Libur Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek membuat jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang mengalami peningkatan. Terpantau Jumat siang, pengunjung kereta api terus berdatangan sesuai dengan jadwal tiket yang sudah dibeli sebelumnya. Untuk relasi jarak jauh seperti kereta api Brantas, relasi Blitar Pasar Senen meningkat hingga 116%. Kemudian kereta api Singasari, relasi Blitar Pasar Senen okupansi 120%. Kemudian jurusan kereta api Kahuripan relasi Blitar Kiara Condong meningkat mencapai 180%. Sedangkan kereta api Bangunkarta relasi Jombang Pasar Senen meningkat 66%. Wakil Kepala Stasiun Jombang Tommy Dwi Permana mengatakan perkembangan penjualan tiket periode libur Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek ini mengalami lonjakan cukup signifikan. Untuk kereta api lokal jumlah penumpang meningkat dari 600 menjadi 900 penumpang. Sedangkan untuk jarak jauh yang melewati stasiun Jombang meningkat dari 500 penumpang menjadi 650 hingga 700 penumpang. Jombang bertepatan dengan libur Isra Mi'raj tanggal 8 dan tanggal 10 bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, penumpang di stasiun Jombang mengalami peningkatan sebanyak 50%. Dari yang kereta api jarak jauh dan kereta api lokal untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu sudah terjual habis. Untuk naik turun penumpang karena bertepatan dengan log end untuk apa itu Isra Mi'raj dan apa itu
Imlek, jadi sudah habis terjual. Tommy menambahkan, peningkatan penumpang kereta api ini rata-rata menuju lokasi tempat wisata, seperti tujuan Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jember, dan Banyuwangi. Rata-rata penumpang ingin menikmati liburan ke sejumlah kota tujuannya. Saiful Mualimin, JTV Jombang. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Lamongan ditemukan tewas tenggelam di sebuah waduk setempat. Korban ditemukan tewas saat berenang dengan 2 orang temannya. Warga Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan digemparkan dengan tenggelamnya Muhammad Didi Hermanto di waduk desa setempat. Pemuda 29 tahun tersebut tenggelam usai bermain di sekitar lokasi waduk bersama temannya. Kejadian bermula saat korban bersama 2 orang temannya bermain di sekitar waduk setempat. Saat kejadian, debit air waduk tiba-tiba meningkat drastis karena hujan deras. 2 teman korban duduk-duduk di atas tanggul, namun korban tiba-tiba berteriak minta tolong. Karena tidak bisa berenang, kedua teman korban langsung meminta bantuan kepada warga. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan pencarian. Hasilnya, 3 jam kemudian korban ditemukan tewas tenggelam di waduk. Oleh petugas, korban langsung dibawa ke rumah duka sesuai permintaan keluarga. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti korban tenggelam. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai kampanye akbar PSI di Tuban. Peserta dijanjikan dapat uang Rp50.000. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Partai Solidaritas Indonesia PSI menggelar kampanye akbar di Stadion Lokajaya Kabupaten Tuban Jumat pagi. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Dari ribuan penonton yang hadir, beberapa diantaranya mengaku dijanjikan uang Rp50.000 usai acara kampanye. Partai Solidaritas Indonesia PSI menggelar kampanye akbar di Stadion Lokajaya, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jumat pagi. Ribuan kader dan simpatisan PSI serta warga dari 20 kecamatan di kabupaten setempat menghadiri kampanye akbar bertajuk Mawar Melawan ini. Bahkan, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bersama pengurus DPP PSI dan pengurus Provinsi Jawa Timur PSI juga turut memeriahkan kampanye ini. Dalam acara ini, putra bungsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak para peserta untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selain itu, ribuan peserta yang hadir juga diajak untuk bersama-sama memenangkan PSI, khususnya di Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan ini, Kaesang juga mensimulasikan tata cara mencoblos Prabowo Gibran dan PSI dalam pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Sayangnya, kampanye akbar ini diduga diwarnai dengan politik uang. Pasalnya, sejumlah peserta yang datang mengaku dijanjikan akan diberikan uang Rp50.000 per orang. Sementara peserta lainnya juga dijanjikan uang namun tidak mengetahui jumlah besarannya. Dikasih fasilitas, nggak tahu sama ibunya ini nih. Selain kaos katanya uang, tapi belum dikasih. Tapi kaosnya udah Bu ya. Kalau boleh tahu dikasih kira-kira berapa Bu nominalnya? Katanya sih 50 katanya, tapi ya nggak tahu juga. Tapi belum tahu. Bu, ini dari mana Bu? Tegalagung. Tegalagung. Berapa orang Bu berangkat? 6 Mas. Dari jam berapa ke sini Bu? Jam 8 lebih. Jam 8. Emang nggak kerja Bu ini tadi? Kerja lah Mas. Tapi nggak sama keluarga ke sini? Enggak. Nah kok ditunda kerjanya Bu sampai ke sini? Ya bisa ditunda Mas, makanya online beda. Online nanti gitu ya? Ya. Bu, ini selain dapat kaos, dapat apa aja Bu? Ngomongnya ya dapat uang Mas, nggak tahu. Tapi belum dapat ya? Ya.
Ini berarti berlima belum dapat semua? Belum dapat. Nah ini dibilangnya dapat berapa, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya? Tahu ya. Menanggapi hal itu, pengurus DPD PSI Tuban membantah dan mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun ia tidak membantah jika memberi voucher bensin kepada sebagian peserta. Mbak, dari masa yang datang tadi ada sempat mengaku dapat uang 50.000 itu benar atau tidak, Pak? Wah, itu kok kayaknya enggak ya, Mas? Enggak ya, Pak? Kita belum pernah dengar itu. Tadi ada yang bilang Cuman selain dapat kaos, kalau memang ada istilahnya kita kan memberikan voucher bensin ya, itu juga ada, tapi tidak semua. Gitu. Kebanyakan kita target pertama itu di 5.000 orang. Namun kenyataannya saat ini dengan animo masyarakat yang meludak ini rasanya 10.000 gitu. Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berharap dengan kampanye akbar ini bisa mendongkrak perolehan suara PSI dan Prabowo Gibran di Kabupaten Tuban. Semoga Tuban bisa menyumbangkan suara nasional buat PSI maupun Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya bisa menang sekali putaran. Jadi ada pesan apa yang disampaikan dengan teman-teman Tuban? Untuk nyoblos mulutnya Mas Gibran. Siapa? Mas ini kan udah kampanye penutupan nih. Ya. Bagaimana pesannya Mas Gibran? Kan ini ya, Mas Kaisang, karena ini kan juga pertama kali jadi ketua umum terjun ke dunia politik, itu apa setelah Ya, alhamdulillah politik kalau dijalani dengan baik sangat enak. Sekedar diketahui, dalam pelaksanaan kampanye, peserta pemilu dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Hal ini tertuang dalam aturan Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke tingkat kecamatan. Ada 9 titik yang mendapat perlakuan khusus karena medan yang sulit dijangkau. 9 titik tersebar di 3 kecamatan, mulai kawasan terpencil hingga kawasan pegunungan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mulai mendistribusikan logistik ke tingkat kecamatan Jumat siang. Pengiriman logistik ini ditandai dengan apel bersama TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu. Sebanyak 14 truk dikirim ke 4 kecamatan di sejumlah lokasi. Pemberangkatan secara simbolis dilakukan PJ Bupati Jombang dengan cara memecahkan kendi sebagai simbol pemberangkatan. Ketua KPU Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi mengatakan, hari ini 14 truk dikirim ke Mojowarno, Mojo Agung, Bareng, dan Wonosalam. Dari seluruh titik lokasi pengiriman, KPU menyebut ada 3 kecamatan yang menjadi perhatian khusus karena lokasi yang sulit dijangkau, yakni Kecamatan Ngusian, Plandaan, dan Wonosalam. Untuk daerah-daerah yang tersulit ya, misalnya Plandaan ya. Jadi sudah kami bahas, insya Allah tadi juga sudah saya sampaikan. Tetapi meskipun begitu kami sebenarnya sudah punya plan. Jadi plan A kita ya, plan A kita. Kami sudah menganggarkan sejumlah anggaran untuk pendistribusian terutama di Plandaan ya. Sementara itu, PJ Bupati Jombang Sugiat menanggapi pemetaan lokasi sulit ini menyebut siap membantu pendistribusian logistik pemilu yang dilakukan oleh KPU Jombang. Utamanya untuk 9 titik yang ada di 3 kecamatan yang sulit terjangkau. Memang kita juga mengindikasikan ada beberapa kendala barangkali nanti di tempat-tempat yang selama ini menjadi rawan bencana terutama. Sudah kita komunikasikan bersama untuk mitigasinya dan sebagainya sudah. Jadi nanti terus kita pantau supaya ini berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa titik di Jombang itu sulit dijangkau kendaraan roda 4. Ada bantuan Pemkab, Pak? Iya, ada 9 titik, ya, 9 titik yang dijangkau pasti akan kita bantu itu. Nanti melibatkan seluruh stakeholder ya, bisa dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim, juga nanti dari pemerintah, dari penanggulangan bencana, dan juga dari dinas sosial. Selain lokasi terpencil, pemerintah juga sudah memitigasi ancaman bencana di lokasi banjir. Seluruh elemen pemerintah akan dilibatkan untuk mensukseskan pemilu 14 Februari 2024. Saiful Maulini, CTV Jombang. Pemirsa, 1.000 petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Linmas di Kabupaten Ngawi disiagakan untuk pengamanan pemilu pada 14 Februari mendatang. Seluruh petugas gabungan akan ditempatkan di lokasi-lokasi tempat pemungutan suara di wilayah Ngawi.
Apel pengamanan persiapan proses pemungutan suara pemilu 2024 kembali digelar Polres Ngawi. Dalam apel yang dipimpin langsung Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono juga disampaikan pemberian penghargaan prestasi kepada kepolisian, TNI, dan masyarakat di halaman Mapolres Ngawi. Menurut Kapolres, sebanyak 1.000 lebih petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI dan Linmas akan disiapkan untuk pengamanan pemungutan suara pemilu pada 14 Februari mendatang. Mereka akan ditempatkan di 3 masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 19 kecamatan di Ngawi. Pengamanan pemilu sendiri akan kami kerahkan kurang lebih sekitar 1.000 personil, baik gabungan dari TNI Polri maupun dari Linmas, seperti itu. Disebar-sebar ke seluruh TPS yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, kurang lebih sekitar 3.400 TPS yang ada. Sampai kapan itu, Dan? Pelaksanaan akan kita lakukan serpas di tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Februari. Jadi selama 5 hari mereka akan insert dan memastikan kegiatan pengamanan di TPS-TPS yang sudah kami datangkan. Sesuai rencana, pengamanan pemilu di TPS dilaksanakan dimulai tanggal 11 hingga 15 Februari 2024. Setelah itu, pengamanan akan tetap disiapkan di tempat rekapitulasi perhitungan suara di tiap kecamatan hingga di kantor KPU Ngawi. Penjagaan dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan dengan harapan pemilu di wilayah Ngawi bisa berjalan aman dan kondusif. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Informasi mengenai diterjang banjir jembatan antar kecamatan di Tuban putus akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih di Skesa Bengawan. Sebuah jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Tuban terputus akibat diterjang banjir. Meski tak ada korban jiwa, namun putusnya jembatan ini membuat aktivitas warga terhambat. Agar bisa dilewati, warga berinisiatif untuk membuat jembatan sementara dengan kayu. Beginilah kondisi jembatan silir di Desa Dikir, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Kamis siang. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tambak Boyo dengan Kecamatan Bangilan ini putus usai diterjang banjir. Sisi ujung bagian jembatan ambles akibat tergerus air pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Tuban selama 3 hari terakhir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sebab saat peristiwa terjadi tak ada warga yang melintasi jembatan ini. Namun rusaknya jembatan membuat aktivitas warga terhambat, khususnya anak-anak yang hendak berangkat sekolah. Mereka harus melewati jalur memutar agar bisa sampai ke sekolah. Agar bisa dilalui sementara waktu, warga berinisiatif membuat jembatan darurat. Mereka beramai-ramai memasang kayu panjang sebagai jembatan sementara bagi para pejalan kaki dan pengendara motor yang hendak lewat. Pak, ini jembatannya kok bisa ambrol, ini ceritanya gimana, Pak? Itu Pak, ada banjir itu loh. Nah, di bawah air itu. Banjirnya besar Pak waktu itu, Pak? Besar sekali, Pak. Besar sekali. Terus nggak bisa dilalui, Pak, ya? Nggak bisa dilalui. Ini anak sekolah ini loh, Pak. Itu kan kasihan itu loh, mau lewat kan muter-muter lewat sana gitu loh. Jauh ya Pak? Jauh ya. Ini menghubungkan mana sih Pak jembatan ini Pak? Ini Bangilan Tambak Boyo Pak. Kan nyampe situ kan Bangilan, Tambak Boyo. Terus ini yang dilakukan warga apa Pak? Ya ini buat jembatan rame-rame ini buat ya bisa berjalan lah. Pasca kejadian belum terlihat petugas memasang rambu-rambu peringatan maupun mengerahkan alat berat untuk melakukan perbaikan. Warga berharap agar pemerintah setempat segera mencarikan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, kakek Suyatno yang didakwa mencuri ayam milik kepala desa divonis bebas dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Suyatno divonis bebas tanpa syarat oleh majelis hakim lantaran dakwaan dari jaksa penuntut umum dinilai kabur dan batal demi hukum. Kasus kakek Suyatno 58 tahun yang didakwa mencuri ayam milik kepala desanya kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro Rabu 7 Februari 2024. Sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Mahendra Prabowo Kusumo serta didampingi Hakim anggota Ima Fatimah Jufri dan Haryo Purwahantoro digelar dengan agenda putusan sela. Dalam pembacaan putusan sela, Majelis Hakim menilai jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam perkara pencurian ayam jago dinilai kabur atau tidak jelas dan batal demi hukum. Putusan sela tersebut setelah Majelis Hakim melihat dengan cermat fakta persidangan dan memastikan dakwaan dari penuntut umum. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro meminta Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan terdakwa Suyatno dari tahanan. Humas Pengadilan Negeri Bojonegoro Sony mengatakan melalui putusan sela tersebut amar putusan menyatakan keberatan dari penasihat hukum diterima, kemudian menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum serta membebaskan terdakwa setelah putusan dibacakan. Sony menambahkan, jika penuntut umum tidak menerima putusan, bisa melakukan upaya hukum berupa perlawanan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro, atau penuntut umum bisa terima dan memperbaiki dakwaan serta mengajukan ulang perkara ini. Perkara nomor 7, B 2024 PN Bojonegoro atas nama terdakwa Suyatno, hari ini putus melalui putusan sela. Dengan putusan sela, amarnya menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut diterima. Kemudian 2, menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Kemudian memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara ini kepada penuntut umum. Kemudian memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Dan terakhir membebankan biaya perkara kepada negara. Jadi atas putusan ini penuntut umum manakala tidak menerima putusan bisa melakukan upaya hukum berupa perlawanan, atau penuntut umum bisa terima kemudian memperbaiki dakwaan dan mengajukan ulang perkara ini. Bentuk perlawanan dari JPU sendiri bagaimana, Pak? Ya tinggal diajukan aja perlawanan ke Pengadilan Tinggi tapi melalui Pengadilan Negeri. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa pencuri ayam Hanafi menilai hakim sudah memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya. Dalam putusan Majelis Hakim, kakek Suyatno dinyatakan bebas tanpa syarat. Ternyata keadilan masih membela kebenaran yang hakiki ya, terutama kepada Pak Yatno yang dituduh melakukan tindak pidana pencurian yang dimaksud sebagaimana ketentuan majelis atau majelis JPU. Berarti putusannya gimana? Putusan hakim sendiri tadi menyatakan bebas bersyarat atau gimana? Bebas tanpa syarat. Tanpa syarat dan berkas dikembalikan kepada JPU. Kita masih menunggu tanggapan dari JPU tadi dijawab masih pikir-pikir, tapi hari ini tetap akan kita bebaskan dari lapas. Usai dinyatakan bebas tanpa syarat, isak tangis keluarga mewarnai kebebasan Suyatno dari lapas kelas 2A Bojonegoro. Kasus kakek Suyatno sebelumnya menyita perhatian publik setelah didakwa mencuri ayam jago milik kepala desanya. Pasca bebas, Suyatno akan pulang ke rumahnya di Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, keberhasilan Persibo Bojonegoro menjuarai Liga 3 Jawa Timur diapresiasi oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto. Mengapresiasi Persibo Bojonegoro yang menyabet tropi gelar juara Liga 3 PSSI Jawa Timur, selain memberikan apresiasi, penjabat Bupati Bojonegoro juga memberikan suntikan vitamin berupa apresiasi uang sebesar 50 juta rupiah. Ratusan elemen supporter Persibo, pemain dan jajaran ofisial, serta manajer hingga CEO Persibo Bojonegoro menggelar parade juara dari Stadion Bojonegoro menuju Pendopo Malwopati Pemkab setempat pada Rabu sore. Ini dilakukan setelah Persibo menjuarai kompetisi sepak bola Liga 3 PSSI Jawa Timur. Suasana penuh dengan kegembiraan mewarnai sepanjang jalan rute yang dilalui parade juara. Di sepanjang jalan, para supporter tak henti-hentinya menyanyikan yel-yel dukungan bagi Persibo, yang juga menjadi bentuk kerinduan para supporter saat Persibo Bojonegoro kembali menuju kejayaan dengan berhasil meraih gelar juara Liga 3 PSSI Jawa Timur. Sesampainya di Pendopo Malwopati Pemkab Bojonegoro, jajaran manajer, pemain, ofisial serta CEO Persibo disambut secara langsung oleh penjabat Bupati Bojonegoro dan sekretaris daerah.
Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto merasa sangat bangga dan bersyukur Persibo Bojonegoro bisa juara Liga 3 PSSI Provinsi Jawa Timur dan berharap ke depan terus naik kasta hingga dapat juara nasional. PJ Bupati menambahkan, guna mendukung Persibo Bojonegoro, pemerintah kabupaten melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan melakukan renovasi lapangan sesuai standar, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. Bu, juara Liga 3 Jatim nih Pak? Ya, Alhamdulillah Persibo bisa jadi juara Liga 3 Provinsi Jatim. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal kita, Persibo kita naik kelas. Nanti bisa jadi juara nasional insya Allah. Jadi sekarang tugasnya kita adalah terutama nanti dari Persibo menyiapkan para pemain, fisik dan strategi untuk nanti di nasional bisa lebih sukses lagi. Mohon doa dan dukungannya semua. Ya. Pak, mungkin ada pembaruan di lapangan atau mungkin di fasilitas stadion? Oh ya, itu yang tadi kita baru sih, memang harus kita perhatikan lagi lapangannya sesuai dengan standar. Tadi sudah dapat masukan dari Pak Eko, dari Asprof juga sudah menyampaikan beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nanti kita siapkan, ya ada Pak Amir juga tadi kita sudah diskusi, kita akan lakukan. Sebagai bentuk apresiasi, penjabat Bupati Bojonegoro memberikan uang sebesar 50 juta rupiah untuk para pemain. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.